Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, menurut pandangan Islam, Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan kembali oleh Allah pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang juga wajib diimani oleh umat Islam. Tidaklah sempurna iman seorang muslim bila mana tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi di sisi Allah. Nabi Isa sendiri diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Banyak umat Islam yang tentunya sudah mengetahui kisah Nabi Isa. Ia memiliki mukjizat dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Dimulai lahir dari rahim seorang perawan dan juga mukjizat yang diberikan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Hingga akhirnya menjelang akhir zaman Nabi Isa akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Seperti yang diketahui, Dajjal adalah musuh umat muslim yang ditakuti karena kehebatan fitnahnya. Lalu, mengapa justru Nabi Isa yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan kenapa bukan Rasulullah yang secara syariat sebagai junjungan umat Islam di seluruh dunia? Sahabat yang beriman, sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kami. Berikut alasan mengapa Nabi Isa yang diutus Allah untuk membunuh Dajjal dan bukan Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Isa akan menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa kembali turun ke bumi untuk menegaskan kebenaran ajaran Rasulullah. Saat itu banyak umat Nabi Isa yang tidak meyakini ajaran Rasulullah, padahal Nabi Isa sendiri merupakan pengikut dari Rasulullah. Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya saat Nabi Isa mendatangi Baitul Maqdis di mana orang-orang sedang bersiap untuk salat asar. Imam di masjid itu mundur dan meminta kepada Nabi Isa untuk maju. Namun Nabi Isa alaihissalam enggan. Ia tetap salat di belakang imam sesuai dengan syarat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Selain itu, banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa lebih mulia daripada Rasulullah karena banyaknya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Namun kenyataan menjelaskan jika Nabi Isa sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan kepada Rasulullah adalah kabar yang diberikan Nabi Isa mengenai Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan ajaran yang telah ia sampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ada sebagian kaum yang meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun, sebenarnya Allah menyelamatkannya dengan menggantikan peran Nabi Isa yang wajahnya diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat ke langit. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sedangkan kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa." Quran surat An-Nisa ayat 157. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa telah wafat. Padahal Nabi Isa akan wafat setelah menyelesaikan tugas dari Allah menjelang akhir zaman. Ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan salat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, ia akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Nabi Isa alaihissalam sendiri akan wafat seperti layaknya manusia lainnya. Kematiannya akan tiba setelah beliau menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat Islam di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun.
Kemudian Allah wafatkan dan disalati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa membunuh Dajjal. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.